Auliatria Yustika dengan NIM G1E12201. Di sini saya akan menyampaikan terkait pandangan saya adanya wacana amandemen UUD 1945 kembali. Hal itu pun menuai respon pro dan kontra dari khalayak ataupun tokoh publik. Perbedaan itu timbul dari banyaknya wacana masa jabatan presiden yang akan ditambahkan menjadi 3 periode. Adapun wacana tentang rencana amandemen UUD 1945 ini pertama kali muncul saat Ketua MPR Bambang Susatyo menyinggungnya dalam pidato tahunan MPR tahun 2021. Bambang Susatyo menyebut amandemen konstitusi ini akan terbatas dan hanya akan fokus pada pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Tidak akan menebar pada pasal-pasal lain. Selain itu, ia juga mengatakan PPHN akan diperlukan untuk memastikan potret wajah Indonesia dalam 50-100 tahun yang akan datang. Dan ia juga menyatakan bahwa PPHN ini akan menjadi payung ideologi dan konstitusional dalam penyusunan SPPN, RPJP, dan RPJM yang lebih bersifat teknokratis. Namun kondisi ini menyebabkan amandemen tidak bisa dilakukan secara cepat sehingga masih jauh dari kata berhasil. Perlunya negosiasi dengan faksi-faksi di MPR serta pemberian informasi kepada masyarakat tentang pentingnya amandemen menjadi PR khusus bagi Ketua MPR. Apabila dia masih ingin melanjutkan amandemen UUD 1945. Namun jika ini berhasil, apakah akan menjadi amandemen kelima dari Undang-Undang 1945? Jikalau menurut saya, merubah UUD di saat kondisi seperti ini adalah hal yang tidak terlalu penting untuk dilakukan dan tidak bijaksana. Padahal dalam merubah Undang-Undang 45 ini sama saja dengan kita mengubah kepribadian negara ini yang sudah ditetapkan oleh pendiri negeri selama 76 tahun adanya. Seharusnya kita harus memastikan waktu dan suasana dalam menyampaikan hal ini. Selain itu juga harus ada kesepakatan bersama, jangan sampai yang awalnya hanya akan membahas pokok-pokok haluan negara, malah akan merambah ke pasal-pasal lain. Bisa saja jauh dari kepentingan rakyat dari yang seharusnya, dan juga bisa diibaratkan mengubah bagian pembukaan UUD 1945 sama saja menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan jika pemerintah melaksanakan program kerja yang ditentukan oleh MPR, berarti Indonesia termasuk ke dalam parlementer. Walaupun MPR ini tidak bisa sepenuhnya dikategorikan sebagai parlemen, dan juga rakyat itu memiliki kekuasaan dalam memilih seseorang menjadi presiden lebih didasarkan pada preferensi program kerja yang ditawarkan dalam kampanye seorang calon presiden, sehingga terpilih program kerja itulah yang harus diimplementasikan oleh karenanya tidak bisa diadopsi secara bersamaan dalam Undang-Undang 1945, harus di kelas 1. Sekian pendapat saya tentang amandemen Undang-Undang 1945.